Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai apa yang terjadi di Laut Natuna Utara bersama Prof. Hikmahanto Juwana, ada juga Kepala Bakamla Pak Aan Kurnia, dan juga Pak Bobi Rizaldi dari Komisi 1 DPR. Jadi Prof. Hik, sebenarnya adakah pelanggaran terhadap UNCLOS di sini? Kalau pelanggaran sebenarnya karena ini di zona ekonomi eksklusif ya, sekali lagi rezimnya itu bukan rezim kedaulatan suatu negara, tapi laut lepas. Jadi tidak ada pelanggaran kecuali kalau misalnya kapal tersebut memuntahkan peluru, ya kan? Tapi kalau tidak, walaupun dalam posisi meriamnya itu tidak ditutup, nggak ada masalah. Kan ini bukan transit passage gitu ya. Jadi ada kapal misalnya masuk ke wilayah laut teritorial kita dalam menjalani perlintasan secara damai, maka memang harus tidak boleh seolah-olah memprovokasi. Tapi ini kan bukan melewati laut teritorial kita untuk melakukan innocent passage gitu ya, tetapi ini ada di laut lepas, jadi tidak ada pelanggaran, satu. Yang kedua, kita juga nggak perlu juga show of force. Untuk apa, orang bukan di kedaulatan kok, ya kan? Dan yang ketiga, yang kita perlu pahami tadi, bagaimana sebenarnya intinya adalah kita membanjiri nelayan-nelayan kita untuk mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif. Karena apa? Pada saat yang sama, Cina kan mengklaim 9 garis putus. Mereka mengatakan ada traditional fishing ground yang tidak dikenal dalam UNCLOS. Nah, tahun 2016 itu sudah dinyatakan oleh Permanent Court of Arbitration bahwa tidak sah klaimnya Cina ini. Tapi kan sebagai negara Cina nggak mau tunduk pada aturan itu. Dia bilang, enggak, saya sah kok. Sehingga apa? Dia perlu untuk memunculkan dirinya di lapangan. Untuk bisa mengklaim. Seperti tadi Pak Bobi katakan, sejak tahun itu banyak sekali pelanggaran. Dan kayak begini, sampai kiamat terjadi. Jadi ya, ini akan ada terus sebenarnya. Kayak begitu, nggak mungkin. Karena ini di laut lepas. Gitu. Oke, jadi apa yang kita lihat saat ini, dugaan Prof. Hik akan ada terus, dan bahkan ya kalau kita membiarkannya kosong akan semakin ramai lah begitu, karena mondar mandir nggak ada masalah, mudahnya gitu ya Prof. Hik ya. Betul, mondar mandirnya dia ya supaya nelayan-nelayan kita ini kan takut, jadi seolah-olah masuk di wilayah mereka dan sebagainya. Makanya di sini otoritas negara, Bakamla ataupun KKP itu harus membuat kenyamanan bagi nelayan kita. Udah, kamu jangan khawatir. Gitu. Nah, tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Hik, bagaimana tanggapannya Pak Aan? Adakah kendala untuk terus menghadirkan khususnya Bakamla di sini maupun dengan pihak-pihak aparat lainnya yang terkait untuk membantu para nelayan juga untuk tetap hadir, dan bahkan seperti saran Prof. Hik tadi, kalau bisa semakin ramai justru di area ini? Baik, terima kasih Mas Timothy. Sebelumnya juga terima kasih nih sahabat saya Pak Bobi ya. Saya juga nunggu nih legislasinya, mudah-mudahan cepat selesai. Tapi kalau dari sudut kami, Bakamla di sini, kami sebetulnya sudah punya konsep strategi. Jadi mengatasi permasalahan Laut Natuna Utara, ini tidak bisa kita pandang secara mikro. Kita harus pandang secara makro, harus bersama-sama. Konsep ini sudah pernah saya sampaikan ke pemerintah, dalam hal ini ke Polhukam. Jadi yang pertama, untuk mengatasi khusus di Laut Natuna Utara, ini simbol-simbol negara harus hadir. Siapa? Di sini ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada KKP. Ini harus hadir. Bahwa hak berdaulat kita harus kita jaga. Yang kedua, eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen dan ZEE, pertanyaan besarnya, sudah kita laksanakan dengan baik? Belum. Bakamla, minggu depan saya akan paparan ke Kemhan. Saya punya konsep namanya NNI. Nelayan Nasional Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar nelayan hadir di sana. Tapi nelayan yang sudah kita berikan pengetahuan semacam bela negara. Dan kalau perlu nanti diberi semacam gaji oleh negara. Dia tidak berpikir profit oriented. Tapi dia hadir di daerah yang masih gray zone. Sama seperti Cina, seperti Vietnam, dan lain sebagainya.
Tapi Ini hanya harus hadir ada ya Pak ya, support dari pemerintah. bukan dipersenjatai atau apapun tidak Oh ya? tidak boleh. Mereka kan sipil, mereka nelayan. Tetap tugasnya mencari ikan, Hmm. tapi ada support dari pemerintah. Tapi ini juga kepanjangan tangan dari para aparat penegak hukum. Jadi bisa melaporkan dan lain sebagainya. Saya pernah berbicara dengan tokoh nelayan di Natuna. Ini yang agak memprihatinkan. Kalau ada nelayan dari Pantura ke sana saja mereka komplain. Nah sementara nelayan Natuna ini tidak bisa ke laut lepas. Nah ini perlu ada pembicaraan internal juga di dalam. Jadi tidak semudah kita mengirim nelayan hadir di perbatasan. Ini perlu semacam pendidikan atau pengetahuan bela negara. Oke. Nah sementara konsep saya ini ada NNLC. Berikutnya, akademisi, kemudian ekonomi ini juga harus jalan. Di landas kontinen harus kita manfaatkan. Ini baru bulan kemarin ESDM melaksanakan drilling di sana, di landas kontinen. Saya sangat senang. Kenapa? Karena itu bentuk hak berdaulat kita bisa kita manfaatkan. Selama ini belum pernah loh. Nah ini kami siap Bakamla sebetulnya. Dan Angkatan Laut juga siap, KKP juga siap untuk mengawal nelayan, untuk mengamankan ESDM dalam melaksanakan hak berdaulat kita. Baik itu di ZTE, di kolom air maupun di landas kontinen. Dan yang ketiga, diplomasi juga harus main di sini. Ya, jadi 3 hal ini yang harus kita laksanakan untuk mengatasi permasalahan. Karena kalau hanya simbol-simbol negara saja yang hadir, ini tidak selesai masalah ini. Ini akan terus terulang dan terulang. Nah ini makanya paralel. Dan kesempatan ini juga Pak Bobi ini mohon support nih untuk masalah legislasi, masalah Bakamla. Sehingga betul-betul kita firm semua di sini untuk mengatasi ini. Tapi yang terakhir statement saya, tidak ada toleransi kalau melanggar dengan ketentuan ini. Tentunya saya Bakamla akan bertindak. Dan saya juga akan memastikan nelayan aman, kementerian teman-teman dari SDM aman dalam bergiat di landas kontinen kita. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak An, dan itu jaminan yang diberikan oleh Pak An selaku Kepala Bakamla khususnya. Semoga ini juga bisa didengar oleh mereka yang melaut ke daerah Natuna Utara tersebut, dan tadi Prof juga mendorong agar justru harus semakin hadir Indonesia di sana, nelayan Indonesia di sana. Nah Pak Bobi, saya sedikit belok ini Pak Bobi, sedikit topiknya saya bawa. Apakah kita harus melihat gambar yang lebih besarnya lagi Pak Bobi mengenai kondisi dari kawasan ini sendiri, politik regionalnya? Kita tahu bahwa ada tensi yang juga memanas antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Kita ada beberapa hal, ada kerjasama militer, dalam hal ini latihan bareng yang juga dilakukan dengan Amerika Serikat. Apakah bisa dibaca bahwa mungkin saja ini bentuk entah itu protes ataupun sekedar memberikan pendapat dalam cara lain terkait dengan memanasnya tensi antara Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan? Ya, eskalasi atau intensitas di lapangan terkait Laut Cina Selatan, walaupun kita ini bukan claimant state atau negara yang berdampak, ini memang perlu kita waspadai. Pemerintah Amerika juga sudah mengubah doktrin keamanan di sana menjadi Indo-Pasifik, yang pendekatannya terhadap negara-negara sahabat di sekitar kita, Vietnam, Malaysia, dan juga Singapura. Tetapi kita juga harus ibaratnya bermain cantik juga. Kita kan sebagai negara non-blok harus tetap menjaga hubungan bilateral di antara dua negara dengan Tiongkok dengan Amerika sehingga bisa maksimal untuk kita. Nah, terkait dengan Laut Cina Selatan ini paling utama adalah untuk kita bisa menyikapi dan bisa mengeksploitasi yang tadi disampaikan oleh Pak Aan dan juga Prof. Kita di pemerintah sendiri perlu berkonsolidasi dan berkoordinasi antar lembaganya. Kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan, agar ada kenyamanan untuk kita mengeksploitasi. Yang mengeksploitasi itu kan rakyat. Tetapi rakyat juga kalau tidak disupport, boro-boro nggak usah dulu deh ngomong kurang kapal atau kurang bahan bakar. Kalau keamanannya saja yang paling utama, modal utama itu tidak diselesaikan, ya mereka akan selalu ada keraguan. Contoh yang lebih lain lagi adalah masalah seperti air traffic controller tapi ini di lautan. Itu pun
koordinasi antar lembaga negara sendiri karena ego sektoral belum selesai-selesai. Jadi saya harapkan untuk menyikapi kondisi regional di wilayah Cina Selatan ini atau Natuna, pemerintah secepatnya menginisiasi pembentukan undang-undang koordinasi pengamanan laut ini. Yang sekarang sepertinya masih sama-sama saling menunggu dan akhirnya kita tidak ada kejelasan untuk membentuk kekuatan penegakan hukum dan juga pengawasan di sana, dan yang nantinya akan mendorong banyak masyarakat untuk mengeksploitasi di daerah laut di Natuna Selatan. Jadi paling utama itu untuk menyikapi keadaan regional itu. Oke, nah saya mau pendapat dari Prof. Hik, karena terkait dengan hal ini sebenarnya kita diingatkan juga bahwa hal serupa juga pernah kita temukan pada USS Carl Vinson, kapal induk bahkan ini yang kita temukan begitu. Apakah memang ini akibat dari memanasnya tensi di kawasan? Ya pastilah itu terkait dengan tensi yang ada di kawasan, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat, bahkan kemarin kapal Inggris juga mungkin masuk, ya, dan kemudian dari pihak Cina mereka terintimidasi dan mereka ingin menegaskan, mengukuhkan bahwa klaim 9 garis putus itu tidak hanya di peta, tetapi di lapangan mereka ada di situ. Nah, termasuk kapal-kapal nelayan mereka itu diisi oleh nelayan-nelayan yang sebenarnya milisi-milisi. Itu yang ide dari Pak Kabakamla. Harusnya Indonesia juga berpikir ke arah sana. Nggak mungkin kalau misalnya ini milisi dari Cina, ya, bukan tentara tapi ya kayak komponen cadangan gitu, bela negara. Dia datang ke sana lalu digaji oleh pemerintahnya, sementara dari kita, nelayan kita suruh berjuang sendiri. Ini zona ekonomi eksklusif ini 200 mil, ini jauh nih. Belum lagi bensinnya nggak disubsidi sama pemerintah dan itu yang kita pertanyakan. Ini pemerintah serius nggak nih kita mau mengklaim zona ekonomi eksklusif atau cuma mengklaimnya cuma di peta saja? Tapi tidak pernah hadir gitu. Nggak hadir di lapangan. Maka harus dihadir di lapangan dan butuh biaya. Tapi juga biayanya harus tepat sasaran. Jangan nanti digunakan yang lain-lain atau dikorup dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Hak berdaulat kita itu nggak ada. Nah, jadi intinya kalau di hak berdaulat itu adalah bagaimana wilayah yang diberikan ya dalam ketentuan UNCLOS itu kita bisa eksploitasi ya sumber daya alamnya. Apakah tadi kolom airnya, ikan-ikannya, atau yang di dasar laut yang seperti tadi Pak Kabakamla mengatakan landas kontinen. Ya, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Kalau misalnya nggak kuat, ya sudah panggil aja dari luar negeri. Kayak misalnya Ibu Menlu mengatakan bisa nggak pemerintah Amerika Serikat mendorong industri perikanannya untuk membantu kita untuk mengeksploitasi di zona ekonomi eksklusif ini. Dan kenapa dipilih Amerika Serikat? Karena Ibu Menlu tahu supaya Cina nggak macam-macam. Ya kan? Kalau misalnya berhadapan-hadapan di situ, otoritas katakanlah Cina Coast Guard-nya dengan kapal-kapal Amerika Serikat, kapal nelayan Amerika Serikat yang besar, kan mereka akan terintimidasi juga. Wah, ini Amerika Serikat nih, belakangnya pemerintah Amerika Serikat. Ya, demikian juga kalau di landas kontinen, katakanlah perusahaan-perusahaan swasta kita, BUMN kita tidak mampu ke sana, ya sudah, kasih aja ke pihak perusahaan Amerika atau apa gitu ya. Nanti kan boleh nanti di production sharing kan dengan Indonesia begitu. Jadi tetap mendapatkan manfaatnya. Jangan sampai Cina itu merajalela gitu aja di di wilayah yang seharusnya kita bisa mengambil manfaat ekonomi gitu. Di zona kita. Baik, Prof. Hik, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Bobi juga terima kasih, dan juga kepada Kepala Bakamla Pak Aan, terima kasih juga atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya.